Langit sore mulai berubah warna, dari jingga yang hangat menjadi abu yang lembab. Jalanan kota seperti sedang menahan napas. Udara berbau aspal dan debu, dengan aroma samar dari warung gorengan yang mulai menyalakan lampu kuning remang. Kirana melangkah perlahan di trotoar sempit itu. Sepatunya berlubang di sisi kanan. Kaos abu-abu yang dikenakannya mulai pudar, sedikit menggantung di bahu yang turun karena letih. Rambutnya diikat seadanya, dan matanya adalah dua dunia yang lelah saling menatap. Di pundaknya tergantung tas kain usang. Di dalamnya hanya satu hal yang benar-benar ia jaga. Sepotong roti isi tuna, makan malam satu-satunya. Ia melirik arloji butut yang nyaris tak berfungsi. Sudah hampir pukul 6. Tapi langkahnya melambat saat kenangan tadi pagi menyelinap masuk. Suara pemilik kontrakan yang mengetuk pintu kasar. Nada suara dokter yang enggan menjelaskan. Dan Dimas kakaknya yang memaksanya menerima lamaran pria kaya bernama Hendra. Dengan embel-embel kesempatan menyelamatkan ibu mereka dari utang. Tapi Kirana bukan perempuan yang bisa dibeli. Meski tubuhnya kurus, meski ia hanya kasir yang tak tamat kuliah, harganya bukan tanda tangan di buku pernikahan. Ia ingin cinta, bukan transaksi. Langkahnya terhenti di persimpangan. Lampu merah menyala, lalu terdengar suara. Lirih, rapuh, tapi bukan merengek. Lebih seperti bisikan dari jiwa yang sudah terlalu lama berbicara hanya pada dirinya sendiri. Nona, tolong. Kirana menoleh. Seorang lelaki duduk menyandar pada tiang lampu jalan. Bajunya compang-camping, sandalnya tak sepasang. Wajahnya berjelaga, tapi mata itu bukan mata orang kalah. Saya lapar. Hanya 2 kata. Tapi cukup untuk menusuk Kirana. Entah kenapa, ia berhenti. Tangannya menggali tas, menemukan roti tuna itu. Ia menatapnya sejenak. Ia bisa saja pura-pura tak dengar. Tapi, ia tahu rasanya lapar. Lapar perut, lapar harapan, lapar disapa. Perlahan, ia ulurkan roti itu. Ini, saya belum makan juga. Tapi kamu bisa bagi. Pria itu tidak langsung mengambilnya. Ia menatap Kirana dalam diameter. Lalu, dengan kedua tangannya yang gemetar, ia menerima roti itu seolah bukan makanan, melainkan pengakuan bahwa ia masih manusia. Terima kasih, katanya pelan. Sebab kamu memberi dengan 2 tanganmu, bukan dengan rasa iba. Kirana menatapnya. Dahi mengernyit. Ada yang aneh. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Brak. Suara pintu mobil ditutup keras. Sedan hitam berhenti di sisi jalan. Dan dari dalamnya, muncul sosok yang paling tidak ingin ia temui malam itu. Dimas. Wajahnya merah, matanya membara. Kirana, kamu kabur dari lamaran Hendra siang tadi, lalu sekarang kamu kasih makan pengemis di pinggir jalan? Kirana berdiri tegak, tubuhnya kecil, tapi suara hatinya menggelegar. Lebih baik aku bicara dengan orang yang jujur lapar, daripada menyerahkan hidupku pada orang yang hanya lapar kuasa. Dimas mendekat, napasnya panas. Kalau begitu, kamu harus menanggung akibatnya. Menikahlah dengan siapapun yang kamu temui sekarang. Kalau tidak, ibu kita akan dibawa ke pengadilan minggu depan. Kau mau lihat itu? Sunyi. Lampu lalu lintas berubah hijau, tapi tak ada satupun mobil yang bergerak. Waktu seperti menahan diri. Dan saat itu, tangan lelaki di bawah tiang itu terangkat perlahan. Jika dia butuh suami, aku bersedia. Kirana membelalak. Ia menoleh. Pria itu masih memegang roti tuna yang belum ia gigit. Dimas tertawa pendek. Nah, pilihan di tanganmu, Kirana. Kalau kau tidak mau menikahinya, maka aku tahu apa yang harus kulakukan terhadap ibu. Jantung Kirana berdetak kencang.
Dunia seolah merunduk dan napasnya seperti menusuk dari dada. Lalu, ia berkata, "Aku akan menikah dengan dia." Dan malam itu, nasibnya berubah. Bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Dan tanpa Kirana tahu, pria itu tersenyum. Tapi bukan senyum kemenangan. Itu senyum seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari. Hati yang memberi sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Di balik robekan pakaiannya, tersembunyi bukan hanya rahasia, tapi juga ujian terbesar. Apakah cinta bisa tumbuh jika diawali dari kebohongan? Hari pernikahan itu datang tanpa pesta, tanpa restu, dan tanpa senyum. Balai RW menjadi saksi bisu. Selembar kain putih dipasang tergesa sebagai dekorasi. Tak ada kursi mempelai, tak ada riasan wajah. Kirana duduk bersandar pada sandaran plastik, mengenakan blus lama berwarna biru pudar dan rok hitam yang sudah lama tak ia pakai sejak ibunya jatuh sakit. Lelaki yang akan menjadi suaminya Raffi begitu. Ia memperkenalkan diri saat pencatatan nikah, duduk diam di sampingnya. Masih dengan kemeja lusuh dan sepatu yang sobek di ujung. Tapi rambutnya kini tersisir rapi. Dan wajahnya tetap tenang seperti badai yang tidak terburu-buru datang. "Apakah kamu Kirana binti Agus menerima Raffi bin?" Suara penghulu tersendat. Raffi belum mengisi kolom ayah. Dimas menyela cepat. Cukup tulis bin tidak diketahui. Dia yatim piatu. Kirana memejamkan mata. Suara penghulu kembali mengalir. Dan saat ia mengucap, "Saya terima nikahnya," ada getar di suara Raffi. Tapi bukan gugup, bukan canggung. Lebih seperti rasa lega yang dalam. Seolah ini bukan awal baginya, tapi akhir dari pencariannya. Malam itu setelah semua tanda tangan selesai, dan tamu-tamu yang hanya datang karena penasaran mulai pulang satu persatu, Kirana berdiri di ruang sempit rumah kontrakan milik almarhum ayahnya. Rumah yang kini menjadi tempat tinggal mereka berdua. Ia berdiri memunggungi lelaki yang kini sah menjadi suaminya. "Aku akan tidur di kamar. Kau boleh pilih ruang tamu atau dapur," ucapnya tanpa menoleh. Raffi hanya menjawab pendek, "Terima kasih, dapur lebih hangat." Hening panjang menyelimuti malam. Kirana berbaring di kasur tipis yang dipenuhi tambalan. Ia menggenggam bantal lama yang sudah tak wangi. Di luar suara sendok bergemerincing pelan. Raffi sedang menyeduh teh. Aneh, pengemis biasanya akan langsung tidur atau mungkin menyentuhnya. Tapi pria itu bahkan tak melewati ambang pintu kamar. Hatinya bingung, tapi gengsi lebih tinggi. "Aku menikah dengan orang asing," bisik Kirana pada dirinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, aku bahkan tidak tahu siapa yang lebih bodoh. Aku atau takdir yang mempermainkanku. Pagi harinya, Kirana bangun lebih awal. Tapi ia terkejut mendapati meja makan sudah diatur rapi. Bukan dengan hidangan mewah, hanya nasi, telur dadar, dan 2 cangkir teh. Raffi sedang duduk membaca koran bekas yang ia ambil entah dari mana. Kirana menatapnya. "Kau tak perlu berpura-pura baik, aku tahu siapa kamu." Raffi menoleh, matanya jernih. "Aku tidak berpura-pura, aku hanya mencoba menjadi tamu yang sopan dalam rumah istriku." Kirana mencibir. "Kau pikir dengan menyebutku istri, semuanya akan terasa manis?" Raffi berdiri. Ia melipat koran. Suaranya tenang tapi menusuk. "Kau boleh membenciku Kirana, tapi tolong jangan lupakan satu hal. Aku datang bukan untuk menguasaimu. Aku datang karena kamu memilihku." Kirana yang berdiri sendirian di dapur memandangi cangkir teh yang belum disentuh. Ia mengangkat cangkir itu perlahan, menyesap sedikit, hangat, tidak pahit, tapi juga belum manis. "Seperti pernikahan ini," pikirnya, "tidak kuinginkan. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa melepaskannya." Hari-hari berlalu tanpa tanda cinta, tanpa panggilan sayang, tanpa sentuhan.
tapi juga tanpa bentakan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Raffi tinggal di dapur. Ia membersihkan bekas makanannya sendiri, melipat selimut, bahkan menyikat kamar mandi setiap pagi. Tapi yang membuat Kirana benar-benar terganggu adalah ia nyaris tidak pernah makan. Setiap malam, Kirana menyiapkan 2 piring makan malam, karena bagaimanapun suaminya punya hak untuk makan. Tapi piring milik Raffi selalu utuh saat pagi datang, kadang disentuh, kadang hanya disisihkan. Pernah suatu malam, ia melihat dari balik celah pintu, Raffi duduk diam, memandangi piring nasi dan tahu goreng. Lama, seperti sedang berdialog dengan makanan itu, lalu perlahan menutupinya dengan kain bersih dan pergi tidur tanpa menyentuhnya. Kirana mengerutkan dahi, pengemis seharusnya rakus, tapi suaminya seolah tidak pernah benar-benar lapar. Hari Minggu, Kirana pulang lebih awal dari toko swalayan karena seharusnya giliran cuti. Tapi pemilik toko membatalkan sepihak dan menyuruhnya pulang. Dengan kantuk, Kirana membuka pintu, lalu membeku di ambang. Aroma daging panggang memenuhi rumah kecilnya. Raffi berdiri di dapur, mengenakan celemek pinjaman. Tangan kirinya menggenggam spatula, tangan kanannya mengatur suhu kompor. Di atas piring, steak daging sapi, disiram saus lada hitam, disajikan dengan kentang tumbuk yang dilukis rapi dengan parsley. Kirana hanya tahu bentuk makanan seperti itu dari gambar di internet. Raffi menoleh, tidak panik, tidak tergagap. Maaf, aku mencoba memasak sesuatu yang layak untuk kamu. Aku kira kamu pantas mencicipi makan malam yang tidak berasal dari mie instan. Kirana tergagap. Dari mana kau belajar itu semua? Raffi tersenyum kecil. Dari jalan, dan dari tempat sebelum aku jatuh ke jalan. Malam itu, mereka duduk makan bersama. Untuk pertama kalinya, Kirana ragu menyentuh garpu. Tapi sekali ia cicipi, lidahnya menangkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa. Ada pengalaman, ada teknik, ada cinta. Tapi bukan cinta pada dirinya, cinta pada kerapian, kendali, sempurna. Setelah makan, ia mencuci piring dalam diam. Lalu ia bertanya tanpa menoleh, "Kau bilang berasal dari jalan, tapi jalan mana yang mengajarkan orang menyajikan steak dengan suhu medium rare?" Raffi tak menjawab. Sunyi menggantung di antara mereka. Lalu ia berkata pelan, nyaris tak terdengar, "Kau pernah mencintai seseorang yang membuatmu ingin jadi versi paling jujur dari dirimu. Karena itu, aku tidak lagi lapar." Kirana yang berbaring malam itu memandang langit-langit dan berpikir. Dia berkata tak lapar. Tapi kenapa aku yang tak bisa tidur justru merasa makin haus untuk mengenalnya? Malam-malam Kirana kini sunyi, tapi tidak hampa. Raffi jarang bicara, tapi setiap kata yang ia pilih penuh makna. Dan diamnya bukan dingin. Diamnya seperti ruang yang memberi napas. Tidak menekan, tidak mendesak, tapi hadir. Nyata. Setiap pagi, ia menyapu halaman meski tidak diminta. Setiap sore, ia memperbaiki keran bocor dengan tangan kurusnya. Dan setiap malam, ia menyeduh teh. Selalu 2 cangkir. 1 untuknya, 1 untuk Kirana. Kirana awalnya menolak, tapi diam-diam, ia mulai menyesap teh itu saat Raffi tak melihat. Ia tidak tahu bahwa Raffi tahu. Ia juga tidak tahu bahwa Raffi mulai menyimpan sisa gelas itu, hanya untuk mencium aroma bibir Kirana yang tertinggal samar. Suatu malam, listrik padam. Hujan deras mengetuk atap seng dengan suara gemuruh. Kirana menyentuh dinding, mencari jalan ke dapur. Saat lilin dinyalakan, ia mendapati Raffi sudah duduk. Cahaya oranye dari api kecil itu memantul di wajahnya. Tenang, dalam. Ia menoleh. "Kau takut gelap?" Kirana menggeleng. "Aku takut kehilangan arah."
Raffi tersenyum. Gelap memang menyesatkan, tapi kadang justru dari sana kita mulai tahu arah yang sebenarnya. Hening, angin menerpa, tirai berkibar. Kirana duduk di seberangnya, menatap lilin. Aku bingung, bisiknya. Kenapa aku mulai peduli apakah kamu makan atau tidak, tidur atau tidak? Raffi tak bicara. Aku bahkan mulai memikirkanmu saat kerja, menyebut namamu diam-diam. Dan malam ini, aku menunggu suara sendokmu menyentuh gelas, tapi tidak ada. Raffi menunduk, hanya berkata satu kalimat. Karena aku tak ingin kau peduli, karena rasa bersalah. Kirana menatapnya, mata berkaca. Bagaimana kalau aku peduli karena aku mulai mencintaimu? Sunyi menyergap. Raffi mendongak. Matanya basah. Tapi ia tak melompat, tak meraih tangan Kirana. Ia hanya duduk, menatap wajah yang sejak awal membuatnya bertanya. Masih adakah cinta di dunia yang bukan karena harta? Kirana, ya, aku juga mencintaimu. Tapi bukan karena kamu istriku. Aku jatuh cinta pada perempuan yang membagi roti terakhirnya, tanpa tanya siapa aku. Kirana tersenyum samar. Lalu kenapa kau masih menjaga jarak? Raffi menatap lilin. Karena kau jatuh cinta padaku yang kau tahu hari ini. Tapi aku bukan orang yang sesederhana yang kau lihat. Dan aku takut saat kau tahu semuanya, cinta itu tak lagi cukup untuk tinggal. Kirana yang berdiri berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atas punggung tangan Raffi. Kalau kamu punya rahasia, katanya, maka biarkan aku yang menggenggamnya. Aku tak minta kamu jujur malam ini, tapi kalau suatu hari kamu jatuh, biarkan aku yang lebih dulu duduk di tanah tempat kamu jatuh. Dan malam itu, bukan ciuman yang mereka bagi, tapi kepercayaan, yang kadang lebih dalam dari sentuhan apapun. Pagi itu, Kirana bangun lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa hatinya gelisah. Suasana rumah terasa berbeda. Udara lebih berat. Seperti ada sesuatu yang hendak pecah. Ia melangkah ke dapur dan menemukan pintu belakang sedikit terbuka. Raffi, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke kamar belakang, ruang yang biasa digunakan Raffi untuk tidur. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya sebuah tas kecil berwarna abu di atas meja kayu tua. Kirana menatap tas itu lama. Tangannya ragu. Lalu perlahan, ia membuka resletingnya. Isi tas itu membuat jantungnya berhenti berdetak. Sebuah jam tangan Rolex yang masih mengkilap. Dompet kulit asli. Di dalamnya ada beberapa kartu identitas atas nama Raffi Al-Faruq. Satu foto hitam putih. Raffi mengenakan jas formal berdiri di depan logo perusahaan Al-Raffi Group. Perusahaan properti ternama yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Dan kartu akses korporat berchip emas. Kirana mundur. Raffi, siapa kamu sebenarnya? Saat ia masih memegang foto itu, pintu rumah terbuka pelan. Raffi masuk. Tanpa tas. Wajahnya terdiam saat melihat Kirana memegang isi tas kecilnya. Mereka saling menatap. Sunyi menggantung di antara mereka seperti jurang. Raffi menarik napas dalam. Kau sudah tahu. Kirana bicara pelan. Kenapa kau menyamar? Kenapa kau datang padaku? Sebagai pengemis. Raffi menunduk. Karena aku ingin tahu. Masih adakah cinta di dunia ini yang tidak datang setelah saldo rekening? Kirana bergetar. Kau mengujiku? Raffi menggeleng. Aku menguji diriku sendiri. Aku ingin tahu. Apakah aku masih bisa dipercaya, dicintai, diterima? Bukan karena namaku, tapi karena siapa aku. Saat tak punya apa-apa. Kirana meletakkan foto itu di meja. Matanya basah.
Tapi bukan karena sedih, karena kecewa, karena bingung. Kamu datang dalam keadaan robek, tapi sekarang aku tahu, kamu yang merobek dirimu sendiri. Dan aku jatuh cinta bukan pada kebohonganmu, tapi pada luka yang kamu sembunyikan. Raffi menatapnya seperti pertama kali, tidak sebagai wanita yang kasihan padanya, tapi sebagai wanita yang berani mencintai sebelum tahu siapa yang ia cintai. Raffi berkata pelan, "Kirana, aku ingin tetap di sini, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pria yang akhirnya tahu, kamu adalah rumah yang selama ini aku cari." Setelah malam itu, suasana rumah berubah. Bukan menjadi tegang, tapi hening yang terlalu rapi. Seperti ada kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Mereka saling tahu, tapi belum siap untuk membicarakannya lagi. Raffi tak menyangkal siapa dirinya. Kirana pun tak memaksa bertanya lebih dalam. Tapi hati, bukan benda yang bisa diatur diam. Ia tetap berdenyut, menyimpan keraguan yang pelan-pelan berubah jadi kekhawatiran. Suatu sore, 3 mobil hitam berhenti di depan rumah mereka yang sempit. Tak ada suara klakson, tak ada pengumuman. Dari mobil pertama turun 3 orang berjas hitam. Di antaranya seorang pria tua berkacamata, dengan rambut perak dan postur megah, Pak Ghazwan Al-Faruq, ayah kandung Raffi. Warga mulai berkerumun, berbisik-bisik. Kirana berdiri di balik tirai. Lalu ia mendengar percakapan di luar, tajam dan lirih. "Waktumu habis, Raffi. Kau diminta kembali ke Jakarta. Dewan perusahaan sudah menunggu. Jika kau tak kembali, kepemilikanmu akan dihapus. Dan wanita itu," lanjut ayahnya sambil menatap rumah, "bukan bagian dari dunia kita." Malamnya, Raffi duduk di tangga belakang rumah. Di tangannya ada secangkir kopi. Kirana mendekat, duduk di sebelahnya. Diameter, lalu berkata pelan, "Pergilah." Raffi menoleh. "Kamu mengusirku?" Kirana menggeleng, matanya menahan air mata. "Kamu harus menyelesaikan yang kau tinggalkan, tapi jangan pergi sebagai pewaris. Pergilah sebagai Raffi, pria yang membereskan urusannya dengan tenang." Raffi tersenyum, getir. "Kalau aku pergi, kamu akan tetap di sini?" Kirana menggenggam lututnya. "Aku tidak tahu, tapi kalau kamu kembali dan masih ingat rasa teh 2 sendok gulaku, aku akan menunggumu." Esok paginya, Kirana berdiri di pintu rumah. Raffi mengenakan jas hitam untuk pertama kalinya di depan Kirana. Tapi wajahnya tetap wajah yang sama, tenang, hangat, dan penuh janji yang belum sempat ia ucapkan. Sebelum masuk ke mobil, Raffi menoleh. "Kalau aku kembali nanti, bolehkah aku datang bukan sebagai tuan, tapi sebagai lelaki yang masih ingin jadi suamimu?" Kirana tersenyum, menahan air mata. "Kalau kamu pulang bukan untuk pamer nama, bukan untuk beli hatiku, maka rumah ini akan selalu terbuka. Bukan untuk seorang raja, tapi untuk lelaki yang pulang." Kirana menutup pintu perlahan. Tapi di balik kayu tua itu, dadanya bergetar hebat. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya satu doa ia bisikan malam itu. Semoga yang pergi benar-benar ingin pulang. Bukan karena kehilangan istana, tapi karena tahu rumah selalu punya pintu terbuka. 3 bulan berlalu. Dan selama itu, Kirana hidup seperti biasa. Bekerja, merawat rumah kecil itu, menyapu halaman setiap pagi, menyeduh 2 cangkir teh setiap sore. Meski hanya 1 yang diminum, yang 1 lagi selalu ia letakkan di meja, menghadap kursi kosong. Karena kadang, yang paling kita rindukan bukan kehadiran seseorang, tapi kebiasaannya yang tinggal meski tubuhnya pergi. Setiap malam, Kirana masih menyimpan sandal Raffi di depan pintu. Bukan karena belum move on, tapi karena ia percaya rasa yang tulus akan tahu jalan pulang. Dan hari itu pun tiba, pagi yang biasa, sampai suara langkah kaki asing terdengar di depan pagar. Kirana mengintip dan jantungnya berhenti sedetik. Raffi, tapi bukan Raffi dalam jas mahal atau pengemis dengan pakaian robek. Hanya Raffi dengan kemeja putih sederhana,
celana kain bersih, dan senyum yang sangat ia rindukan. Tanpa mobil, tanpa rombongan, tanpa bayang-bayang keluarganya, hanya dia dan tas kecil yang dulu pernah ia tinggalkan. Raffi berdiri beberapa langkah dari pintu. Kirana membuka pintu perlahan. Tak ada kata-kata, hanya mata yang saling bicara. Lalu akhirnya, Raffi berkata, "Aku kembali bukan sebagai Al-Faruq. Aku kembali sebagai lelaki yang ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan wanita yang mengajarinya arti memberi, sebelum tahu siapa yang diberi." Kirana melangkah pelan. Air matanya mengalir, tapi senyumnya begitu tenang. Ia menyodorkan secangkir teh hangat. "Masih 2 sendok gula, seperti biasa." Raffi tersenyum, menatap cangkir itu lama, lalu menjawab, "Manisnya cukup, karena kamu yang menyuguhkannya." Sore itu, mereka duduk berdua di teras kecil. Tak ada janji, tak ada lamaran ulang, tak ada kejutan, tak ada pelukan. Hanya keheningan yang hangat dan cinta yang akhirnya tumbuh bukan dari status atau kisah menyentuh, tapi dari 2 orang yang memilih untuk tinggal. Dan begitulah akhirnya. Ia bukan lagi pengemis, ia bukan lagi tuan, tapi ia tetap pria yang ditemukan di persimpangan dan dipilih oleh cinta yang mengenalnya sebelum dunia mengenalnya kembali.